Berkaitan dengan rumah jabatan dan juga uang jajan gubernur dan wakil gubernur yang angkanya 25 M itu Pak. Kenapa itu? Itu Pak. Ya, jadi teman-teman semuanya pertama rumah jabatan ini puluhan tahun nggak ditempatin ya. Tentu banyak hal yang harus dibenahin dan semuanya dan sebagainya. Mudah-mudahan warga Kaltim ngelihat video ini kalau gubernur kalian itu cacat logikanya dan bodoh. Kebangetan medet dia. Kebangetan medet. Kagak ngelihat itu jalan udah kayak kubangan kebo kata. Assalamualaikum warga, apa kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya. Amin. Warga, jumpa kembali ini sama kita Empo Mocika, si tukang merepet bagaikan trompet pada hari ini. Lu mau ngapain, Po? Nah, gua kali ini tuh mau ngajak lu semua nih warga ya. Kita duduk bareng, yang manis, yang cakep, yang ganteng, yang cantik, yang botok, yang herang. Pokoknya semuanya ya. Duduk yang manis, yang rapi. Kita kembali mereaction ini nih. Mereaction di daerah provinsi yang lain ya. Bukan ngapa-ngapa nih Empo mengajak kalian mereaction provinsi ini. Ya bagaimanapun juga ini masih tetap daerah satu kesatuan Indonesia, Republik Indonesia ya kan. Kalau Jawa Barat mah udah cetar, udah membahana, udah keren, udah mantap. Apalagi kemarin kan di Jawa Barat ada kasus yang viral banget terkait terkait masalah hampir-hampiran ada seorang ibu yang anaknya dibawa orang lain atau istilah kata mah ketuker. Ya, yang diduga ketuker sama anak yang lain begitu. Ya, ini sih ada semacam mungkin keteledoran atau kelalaian dari pihak perawat dari salah satu rumah sakit yang cukup gede gitu di Jawa Barat. Tapi ya kadang balik lagi ya, tukang seblak aja yang jualan seblak gitu warga ya kan. Kalau ketika memasak seblak udah kelar, dipanggil si orang yang mesennya kagak nongol, belum nongol, istilahnya belum nongol. Itu seblak otomatis ditaruh dulu sambil nanti nunggu yang mesennya datang begitu. Lah ini sekelas anak manusia begitu ya. Dipanggil nama emaknya kagak nongol-nongol, lah lo kan langsung dikasihin ke orang lain. Kan kagak ini ya. Kagak masuk di akal begitu kan. Tapi alhamdulillah warga ya terkait kasus yang hampir-hampiran bayi seorang ibu ini tertukar begitu kan akibat kelalaian perawat dari salah satu rumah sakit besar sudah kelar, sudah close. Bapak Deddy Mulyadi selaku gubernur udah datang. Bukan udah datang ya, udah video callan, udah menanyai kronologi yang sebenarnya seperti apa, sudah jelas, sudah runtut begitu kan. Dan katanya nih ya tadi Empo lihat dari berita-berita di media massa begitu. Kalau akhirnya antara si ibu bayi dan pihak perawat juga pihak rumah sakitnya itu sudah berdamai. Sudah selesai secara kekeluargaan, jadi sudahlah kita stop ya, jangan dibahas lagi. Oke, ya apapun itu mudah-mudahan dari semua yang terjadi, yang viral kemarin, tak kan pemberitaannya di Jawa Barat, selalu jadikan pembelajaran, jadikan contoh lah agar kita itu sebagai orang tua juga lebih hati-hati, sebagai para tenaga medis juga lebih hati-hati lagi ya, jangan sampai terjadi, aduh ini kalau sampai terjadi meleng dikit aja, lama dikit aja, udah itu ketuker. Jadi udah kayak di film sinetron, anak yang tertukar, ya kan? Oke warga ya, itu sedikit kilasan lah ya terkait masalah yang viral-viral di Jawa Barat. Tetap Empo pantau, tetap Empo mengikuti, tetap Empo membantu mereka-mereka yang memang membutuhkan untuk memviralkan terkait suatu kasus yang memang sepertinya ini masuk akal dan harus dibantu. Nah sekarang udah ya, semuanya udah close, udah tutup buku begitu. Kita lanjut mereaction terkait siapa? Gubernur Kaltim. Lagi dan lagi Gubernur Kaltim ini memberikan gebrakan. Selain kepada masyarakat Kaltimnya, juga kepada masyarakat seluruh Indonesia. Ya, tapi sangat disayangkan gebrakannya itu tuh bukan terkait masalah pembangunan jalan, infrastruktur, pembangunan ina-ina itu, ya, kesejahteraan rakyatnya bukan. Melainkan ya gebrakannya untuk apa? Untuk mensejahterakan diri sendiri, warga.
Ya Tuhan, dia lagi kalau kata si abang-abang para netizen begitu kan ya. Lu lagi sih Pak kemarin setelah mobil yang menjaga marwah viral, kirain gua mau kapok warga. Masalahnya dia kan sudah dinotis oleh Pak Presiden Prabowo begitu kan ya terkait yang waktu itu tuh mobil yang menjaga marwah. Oh, si marwah. Lah, malah dia berulah lagi. Ampun, kali ini terkait rumah dinasnya yang direnov gede-gedean anggarannya. Nah, lu lihat Bapak, masyarakat lu ya Allah sampai pada oprot ketika lebaran, ketika hari-hari biasa juga musim hujan mereka oprot, bergelut dengan tanah-tanah liat. Musim kemarau, musim kerom mereka bergelut dengan debu-debu tanah jalanan itu. Ah, ampun Gusti, gua mah begini nih warga ya, kalau memang tujuan niat awalnya dia mencalon itu hanya untuk mensejahterakan diri sendiri, begitu susah. Susah, udah dinotis sama presiden juga, ngebudek dia dicocokin, udah kayak pakai apa tuh kupingnya tuh kan kalau gua pakai headset, kalau dia pakai apa? Ah, pakai kelapa sawit. Yang satu pakai kelapa sawit, yang satu pakai tanah liat. Ah, ampun ya. Untungnya dia bukan gubernur Jawa Barat ya. Coba kalau gubernur Jawa Barat, udah di ini langsung. Tapi tetap sih kagak mempan ya warga ya. Aduh, modelan kayak begini. Oke lah, kagak usah panjang kali lebar, kagak usah berbasi-basi nanti keburu basi. Istilah kata mah langsung aja. Ini penjelasan dari Gubernur Kaltimnya. Kenapa harus direnov terkait rumah dinas dan kenapa anggarannya kok cukup gede sekali? Ini penjelasannya ya. Yuk cus. Bapak Gubernur terkait dengan rumah jabatan dan juga uang kerja gubernur dan wakil gubernur yang angkanya 25 M itu Pak. Kenapa itu? Seperti apa itu Pak? Ya, jadi teman-teman semuanya pertama rumah jabatan ini puluhan tahun nggak ditempatin ya. Tentu banyak hal yang harus dibenahin dan semuanya dan sebagainya. Yang jelas semuanya prosesnya sesuai dengan SOP semuanya, sesuai dengan operasional prosedur semuanya. Di situ dianggarkan, dibahas di DAPD, dibahas dengan teman-teman DPR dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Intinya semuanya transparan, akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan pastinya. Begitu. Tapi angka tersebut sudah dipertimbangkan secara matang belum Pak? Nanti teknis bicara sama tim DAPD lah ya, bicara dengan tim DAPD. Karena sudah lama warga kata tidak ditempati. Banyak apa tadi itu? Hal-hal apa? Hal-hal mengerikan kali, takut banyak setannya. Salah satunya lu Pak. Ampura. Salah satunya mungkin itu takut ada dedemit. Ya Allah, ya Robi. Kalau kata komentar netizen mah percuma Pak, rumah dinas bagus, gedong Sigrom nyampe 25 M kalau penghuninya jelek katanya. Ya Allah, netizen ya, ada-ada aja komentarnya. Tenang, tenang netizen ya, kan yang penghuninya juga noni Belanda. Harus gedong Sigrom begitu. Dan yang bikin anehnya itu yang bikin agak gimana gitu ya. Kan terkait pengeluaran anggaran tersebut begitu kan kata beliau juga harus ada persetujuan dari DPRD, terus dari kementerian. Pokoknya banyak dah yang dilibatkan. Kok bisa ya main ACC aja gitu mereka-mereka tersebut? Ya, dibaca apa kagak sih? Terkait surat ajuannya tersebut itu untuk membangun merenovasi rumah dinas gitu kan untuk apa ini nih dengan total dana sekian 25 M dirincikan buat ini misalkan buat ini kan pasti ada ya, kok bisa gitu, kok bisa di mana ketika masyarakatnya teriak sana sini mengeluhkan terkait persoalan jalan aja nih paling utama dulu nih jalan. Mereka kok bisa asal meng-ACC menandatangani walaupun memang sudah ada prosedurnya, sudah sesuai SOP, sudah ya mungkin ada lah gitu ya tertuang di undang-undang untuk merenovasi rumah dinas mungkin ada. Tapi ya mau mikir gitu buat mereka-mereka yang menyetujui tersebut. Dengan kita melihat dulu nih, wah Kalimantan ini sebenarnya masih banyak yang harus dibenahi. Terutama jalan, itu yang banyak diluluhkan oleh masyarakat Kalimantan tersebut. Tapi ngapa gitu ya, enteng banget, asal bujang goceng, tanda tangan, jepret, cap, udah kelar ACC, jebret, bangun pakai anggaran. Ya Allah, ya gua mah sampai gini-gini amat sih ya, beberapa pejabat yang pada senewan, kalau kata gua pada senewan ya.
Nih, kalau nggak seru, kalau kagak ada komentaran dari para netizen, warganet yang menanggapi terkait pembangunan renovasi rumah Dinas Gubernur Kalimantan Timur yang seharga 25 miliar yang selalu menjaga marwah, si marwah dijagain melulu. Ini dia, yuk cus. Ya ilah deh, capek banget gua sama dia lagi. Tuh lu lihat anggaran rumah dinas Gubernur Kaltim 25 miliar. Wagub Kaltim sebut itu hal yang lumrah. Kemarin mobil 8 miliar katanya jaga marwah Kaltim. Marwah apa? Marwah tai gitu. Rakyat lu banyak yang kesusahan, Iya bener jalan bang. pada rusak. Omelin bang. Gawe orang berak mintanya yang mewah-mewah, malu orang mah. Tuh lu lihat Kaltim peringkat 2 provinsi dengan jalan rusak terpanjang di Indonesia. Belum lagi ini nih suasana mudik, warga rekam kendaraan melintasi jalan poros Mahulu. Ini jalan apa gebakan kebo, gue tanya sama lu. Gawe orang berak pengen yang mewah-mewah, pengen banget gue tajong be rasanya begitu. Malu orang malu. No, presiden makainya maung. Sedangkan lu pengen yang mewah lu. Pengen banget gue teblok be rasanya pakai teh kebo. Depan gua medat banget lu. Emang kebangetan bang Cepot, ya kebangetan medet dia. Kebangetan medet, kagak ngelihat itu jalan udah kayak kubangan kebo, kata bang Medet juga. Kata bang Medet. Kata bang Cepot, gue jadi ngomong bang Medet. Sorry, hampura kang Cepot ya. Beneran kebangetan medet dia. Mangpang mengpeng kang Cepot. Katanya, wah mangpang mengpeng gue jadi gubernur. Kapan lagi gue bisa merasakan gaya hedon? Kalau sebelum-sebelumnya kan gue kagak bisa. Harus ada timbal balik kali warga. Ya kan dia kan mengeluarkan biaya ketika pencalonan ber-MM. Masa iya gue katanya kagak menikmati hasil gue pencalonan ber-MM. Ya minimal lah mobil 8M menjaga marwah dan pembangunan rumah dinas dengan harga 25M agar tidak lumrah. Ya Allah, menjaga marwah sudah lumrah, siapa parahnya? Beneran kalau kata Empo mah. Nah, selain si Bang Cepot Kevin yang barusan Empo reaction, ada lagi nih. Sampai udah pada bosan roman-romannya ya, lu lagi katanya. Yuk cus. Rumah dinas apa nih? Mobil dinas atau rumah dinas? Rumah dinas yang terbaru yang Aduh, orang ini lagi ya. Iya bang. Renovasi rumah gubernur dan wakil gubernur 25 miliar bos ya. Kami tidak minta. Ya kan emang dananya dari APBD. Karena kan keluarganya ente bang ya bikin dinasti di Kaltim. Wih. Ngerti bang, gak minta ya. Tapi kan itu nanti syarat-syaratnya. Kayak ini harus disetujui dari DPRD. Lah kakaknya abang dari DPRD. Terus harus diketahui oleh PUPR segala macam. Mendingan bang ya, kalau usul nih ya, gue kan lihat banget nih di Kaltim jalannya pada rusak. Daripada renovasi 25 miliar bang ya. Mending lu potong aja bang jadi 2 Nah, cakep miliar setuju. gitu. Terus sisanya tuh 23 miliar benerin jalan bang, bener dah. Nanti daripada dinotis sama Pak Prabowo lagi, itu ada gubernur Kaltim. Renovasi rumah 25 miliar, mampus nggak? Kemarin lu udah dinotis soalnya sama Pak Prabowo masalah mobil 8 miliar itu. Karena tuh kayak, oh iya ya, gue udah dinotis ya sama Pak Prabowo, gue kayaknya harus mikir lagi deh untuk kerja gitu. Untuk rakyat tuh apa? Mikirnya gitu bang, beneran. Masalahnya nih ya bang, bang siapa ini? Bang Temi. Masalahnya Bang Temi, dia kagak punya pemikiran. Pemikiran yang Bang Temi sebutkan itu tuh pemikiran orang-orang yang normal, orang-orang yang waras, kayak modelan Bang Temi, Empo, begitu dan lain-lain lah, yang masih memiliki akal sehat, waras. Kalau dia kan kayaknya mah akalnya udah agak sedikit gimana begitu kan ya. Pantesan aja warga ya kan perjalanan untuk merenovasi dengan berbagai macam anggaran yang dikeluarkan, belum lagi mobil-mobil yang mewahnya dia itu, mobil mewah, jangan bukan mobil mewahnya dia ini tuh pantesan pada satset banget gitu ya di ACC. Lah tadi aja kata Bang Temi, anggota DPRD-nya aja saudaranya dia dinasti.
Sebenarnya sih warga ya kalau masalah dinasti di dunia perpolitikan, misalkan itu mau anaknya, emaknya, bapaknya, encangnya, encingnya, encongnya, apa siapanya itu silahkan. Yang penting ke apa? Yang penting semuanya kerjanya kerja benar, kerja untuk rakyat, bukan untuk kerja memperkaya diri dewek, begitu, diri sendiri. Ya kan silakan, walaupun mau dinasti silakan, yang penting mah kerjanya cakep, badas, gitu, untuk masyarakat yang didahulukan. Kita lanjut lagi aja ya ke video berikutnya, masih terkait reaction dari para warganet netizen yang memang udah geram banget romannya si bapak ini ya. Nih ini dia, yuk cus. Nih orang sebenarnya mau ngantor atau mau flexing? Dikritik malah bilang jangan gibah. Jengger ayam. Kritik itu hak konstitusional demokrasi. Betul. Keluarga Kaltim wajar ngerti kau karena yang kau pakai uang APBD. Pakai ngomong lagi, masa kepala daerah pakai mobil ala kadarnya? Enak banget lo monyong. Terus kalau masyarakat Kaltim nanti ngomong, masa rakyatnya makan ala kadarnya? Masa rakyat menikmati jalanan ala kadarnya? Berarti kepentingan kau yang lebih penting. Betul. Pakai ngomong marwah. Sejak kapan marwah itu tolak ukurnya Range Rover autobiografi hybrid? Anjay. Sejak kapan marwah itu tolak ukurnya dari berapa mahal mobil pemimpinnya? Kalau alasan jalan rusak dan medan susah, ya jalanannya yang diperbaiki supaya manfaatnya dirasakan masyarakat Kaltim. Betul. Emang ketika kau beli mobil 8,5 miliar yang rasakan masyarakat? Enggak. Istri kau doang yang rasain. Mudah-mudahan warga Kaltim ngelihat video ini. Kalau gubernur kalian itu cacat logikanya dan bodoh. Mantap sih Bang Bastian ini ya. Kalau gubernur Kaltim cacat logika dan bodoh katanya. Aduh, bye-bye Bang, nanti Abang dikatain julid juga gitu kan. Kalau julid sama orang modelan gubernur Kaltim ini mah kagak ngapa-ngapa dia. Gua dukung beneran, sumpah ya. Misalkan nih kayak si Dodi Permana, ya kalau di Jawa Barat nih ya. Misalkan kayak si Dodi Permana, si Barnas, si Cecep, si Nenden, tuh ya si Nenden kayak begitu. Si DJ David mau pada julid ke modelan pemimpin seperti gubernur Kaltim, gua dukung lu, beneran ada di pihak lu pada ya. Benar. Harus segitu ya, gubernur modelan seperti ini tuh harus dikritik ya, dikritik. Mau dijulitin kayak mau dikritik harus, pokoknya mah gitu ya. Terkait gubernur Kalimantan. Nah, gua dukung kalau mau ngejulitin gubernur Kalimantan Timur, mau ngekritik Kalimantan Timur, gue dukung. Nih, modelan si Dodi Permana, lu pada pergi dah, lu pada pindah dah. Dodi, Nenden, Cecep, semuanya tuh ya. Si DJ David, terus siapa lagi tuh? Pokoknya yang suka ngekritik-kritik, yang suka nyinyir sama pada demo, jadi mendingan lu pindah ke Kalimantan Timur, ya. Biar apa? Biar banyak yang ngedukung lu di sana, lu tuh. Kinerja lu ngejulitin mulu gubernur. Di sana aja, kalau di Jawa Barat mah kagak usah dijulitin. Ya, udah kagak perlu. Nih, di Kalimantan aja lu pada pindah sono. Beneran. Empok mau gue dukung ya. Kalau misalkan sosok pemimpinnya yang cacat logika dan bodoh seperti gubernur Kalimantan Timur. Kalau kata Bang Bastian, ya gua mah kata Bang Bastian menyampaikan nih. Mendingan ya, ribet dah. Pokoknya memang benar-benar wadadidau kalau kata si Nyomang mah ya. Kalau nih gubernur ini tuh wadadidau banget gitu kelakuannya, gue mah heran. Ya pokoknya mah warga ya, nih buat kita semua, kita doain dah ya untuk daerah Kalimantan Timur, biar gubernurnya, wakil gubernurnya itu sadar, mendapatkan hidayah begitu. Entah seperti apalah, tersadarkan, ya mungkin bisa jadi nanti tuan makan senjata ketika dia berada di jalannya itu gitu kan. Apa gimana yang bisa menyadarkan dia beduk begitu, oh iya ternyata jalannya butut kok akhirnya gua seperti ini begitu, dan langsunglah keluar hidayah ingin membenahi jalan-jalannya. Mudah-mudahan dah ya warga Kalimantan Timur sing sabar, gimana atuh ya ngedapetin gubernurnya kayak begini, bener-bener apes ya kan, apes lu pada ngedapetin pemimpin sesosok seonggok sebegitu dah ya, seperti si bapak ini begitu. Harap maklum ya, namanya juga noni Belanda, ya istilah kata mah udah kayak dijajah lagi sama Belanda kita, itu Kalimantan Timur. Oh, ya Allah, ya Robi. Satu pesan aja nih dari Empo ya buat Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Pak, Bapak ingat Pak ya, nih pesan dari Empo ya. Cuma ingin mengingatkan, takutnya lupa. Bapak bisa merasakan mobil harga 8 miliar, bisa merasakan rumah atau rumah dinas yang direnov, yang dibikin hedon, dibikin elit seharga 25 miliar. Itu siapa Pak yang mendorong Bapak berada di titik itu? Masyarakat Pak. Ya, masyarakat.
Seharusnya Bapak itu memberikan timbal balik dari mereka yang membuat Bapak terpilih, yang akhirnya bisa merasakan kehedonan-hedonan seperti itu, yang menggunakan anggaran daerah. Harusnya Bapak mikir, memberikan timbal balik untuk mereka yang telah mendukung Bapak. Dengan cara apa? Benerin jalan aja, udah itu dulu dah ya, fokusin benerin jalan. Jangan cuma pengennya ngebenerin rumah dinas doang. Ya, percuma rumah dinasnya elit cakep kalau penghuninya seperti itulah, begitu kan warga. Percuma rumah dinasnya elit kalau penghuninya, kata netizen mah, kagak sebanding. Wah, kayaknya Pak Ridwan beneran dah ya warga, kalau empon nih ya jadi warga Kaltim. Gua mah lebih ridho itu rumah dinas butut penghuninya dedemit. Ya kan? Kagak banyak menta kalau dedemit asli mah. Dibanding dedemit yang berwujud manusia. Banyak banget maunya, banyak banget permintaannya, begitu. Ya kan? Beneran kagak? Masih mendingan dihuni sama dedemit-dedemit yang ini, dedemit asli. Daripada dedemit berwujud manusia. Izin. Halo warga ya, terima kasih banyak buat kalian yang sudah pada mampir ke channel YouTube Empo hari ini, gitu kan. Hampura nih ya. Buat warga Kalimantan, hampura Empo meng-up terkait gubernurnya. Abisnya gemes Empo, begitu kan ya, melihat tingkah lakunya. Ya, apalagi kalian, aduh ya Allah, gitu kan. Ya, mudah-mudahan nanti setelah beliau, kalian mendapatkan gubernur yang memang seperti Pak Deddy Mulyadi lah. Pasti ada, begitu kan. Cuman mungkin belum waktunya. Biar apa? Biar segera itu Kalimantan Timur, daerah Kalimantan Timur itu tuh benar-benar menjadi Kalimantan Timur yang membanggakan warganya, masyarakatnya dengan diberikannya infrastruktur yang memadai yang bisa dirasakan oleh masyarakat, begitu. Ya, tapi dirasakannya bukan terkait keburukannya tuh jalan, tapi terkait bagusnya jalan tersebut, begitu. Oke warga ya, terima kasih banyak buat kalian semua yang telah mampir. Sehat-sehat buat kita semua. Jangan lupa perbanyak minum air putih. Soalnya kalau di Bekasi mah panas. Kagak tahu udah kalau di daerah kalian, begitu kan ya. Tetap waspada dengan cuaca yang tak menentu pada saat hari ini. Jaga kesehatan selalu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.